tidak ada kelanjutannya. Nah, harapannya dengan mengenang kembali 25 tahun reformasi apa sih, Kang? Ya, saya kira ini kita bikin yang agak berbeda ya, teman-teman juga bisa lihat gitu. Berarti kita ingin mengucapkan bahwa reformasi belum selesai dan bahkan cenderung mundur ke belakang kan begitu ya. Yang poin pertama itu. Poin kedua yang ingin kita katakan bahwa reformasi itu bukan milik satu kelompok atau satu angkatan atau tapi milik semua orang dari generasi 80-an, 90-an, makanya judulnya lintas generasi gitu ya sampai hari ini mereka. Kita juga bisa lihat angkatan sekarang melakukan demonstrasi beberapa kali untuk menginterupsi jalannya reformasi. Artinya apa? Itulah evaluasi dari proses reformasi yang ada hari ini. Dan teman-teman bisa lihat apa yang terjadi hari ini makin jauh dari bahkan cenderung mundur dan hampir kita sudah mulai masukin fase yang kita sebutkan otoritarisme legal. Jadi semua bentuknya sudah sangat otoriter, tapi ada legalnya, ada hukumnya. Itu yang mengerikan bagi kita sebenarnya. Nah, itu poin penting. Makanya kita mengenang ini tidak sekedar memperingati secara ritual, tapi juga pengen membangun sebuah kontradiskursus ya, diskursus tandingan dari kekuasaan hari ini. Itu poin penting. Di kelompok mana aja ya? Ini bentuk kegelisahan pasca reformasi atau seperti apa? Ya, ini bentuk kegelisahan. Ya, kita semua yang berada di sini kita bilang seperti itu, kegelisahan melihat reformasi hari ini gitu ya. Kita bisa lihat beberapa kebijakan yang menurut saya cenderung itu mundur. Misalnya KPK yang sekarang seperti itu, kemudian bagaimana hukum itu cuma hanya ditentukan segelintir kelompok saja, misalnya soal Omnibus Law, soal Undang Minerba, banyak aturan yang kemudian bergeser. Memang seolah legal, seolah benar aturan, tapi prosesnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak ada partisipasi yang lebih mendalam di sana. Itu problem utama kita hari ini. Yang kedua adalah soal etik ya. Saya kira ini problem serius dengan kondisi bangsa ini. Etik publik itu jadi lebih penting. Contoh misalnya pertemuan ketua partai di di Istana Negara gitu ya. Itu etik, itu penting sekali kita tahu. Kemudian bagaimana bisa kekuasaan bersama nepotisme oleh beberapa kelompok, bahasa petugas partai misalnya, itu bahasa yang menurut saya juga mengganggu etik publik sebenarnya. Kalau jadi presiden, calon presiden sekalipun, ya dia harus keluar dari frame sebagai petugas partai, karena petugasnya rakyat bareng-bareng kita semua gitu. Kalau partai punya ideologi tertentu, punya kepentingan tertentu, kan begitu ya. Tapi itu kayak biasa aja kita. Jadi etik publik kita udah begitu. Kampus juga sama mengalami hal yang sama gitu ya. Kekuasaan kampus sekarang juga seorang rektor bisa menjadi komisaris sekaligus jadi rektor. Bisa bayangkan kerumitan hari ini tuh. Itu udah nggak ada etik. Jadi dianggapnya bener aja semua itu gitu. Itu maksud saya. Jadi kita pengen ngomong ini untuk memberikan garis yang lebih jelas ya, bahwa ini ada problem serius sebenarnya di bangsa ini. Kalau ini lewat nih, ke depan ini lewat ya pasti itu yang jadi. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya sih 2024 penting untuk teman-teman juga membangun semacam elit gitu ya, pemain di level elit untuk mengkondisikan itu semua. Tapi yang jauh lebih penting hari ini adalah hilangnya civil society, teman-teman. Civil society sekarang hampir nggak semua kesedot ke elit politik, ke partai politik itu. Civil nggak dibangun. Kenapa? Ini kan soal etik tadi. Kalau kita kuasai demokrasi, harusnya dia mempertahankan yang namanya civil society itu. Nah, hari ini hilang semua. Kampus sudah nggak ada gerakan mahasiswa, NGO mungkin juga udah mulai kesedot pada kekuasaan, aktor-aktornya juga udah mulai berebut kuasanya, komisaris dan segala macam. Nah, kita pengen garis bawahi itu sebenarnya. Ada etik yang perlu kita perjuangkan. Itu. Ini aktivis yang tidak masuk dalam pemerintahan sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam, banyak teman yang sebenarnya beririsan-irisan sebenarnya. Tapi kesadaran itu kan kayak gimana ya? Kayak saya pribadi misalnya gitu kan, tetap aja ada kerasanya tuh, nggak enaknya tuh dalam hati itu gitu. Ya kalau kita tracking saya profesi sekarang apa, pasti juga ada irisan dengan kekuasaan. Tapi kita dalam hati kita tuh nggak bisa menghindari, otak kita juga nggak bisa bohong gitu loh maksud saya. Nah itu kira-kira. Jadi nggak semua juga ini ada banyak teman yang beririsan juga. Harapannya dengan gerakan hari ini seperti apa? Ya, harapannya kita akan mengkonsolidasi terus gerakan civil society antara NGO, aktivis, teman-teman organisasi masyarakat, teman-teman mahasiswa gitu. Itu poin penting. Kenapa? Untuk kontrol kekuasaan. Kalau civil society lemah, ya kontrolnya juga akan lemah gitu. Nggak sulit berharap dari kekuasaan politik hari ini saling gitu. Itu kira-kira. Ini akan terbagi dari 3 sesi, agak panjang memang diskusinya. Sebenarnya ini tidak sekedar diskusi, tapi bagi teman-teman mau bikin pernyataan silahkan di forum ini. Jadi saya kira ini ruang bebas ya. Walaupun tadi pagi sudah ada sedikit gangguan-gangguan dari forum ini, tapi nggak apa-apa, itu biasa dalam diskusi kita. Jadi silahkan yang hadir di sini sebelah saya ini Bung Samsul Bahri, tepuk tangan untuk Bahri. Ini saya aja, saya nggak pakai teks, saya mengenal beliau angkatan 80-an.
dan aktif lama di Barisan Petani. Setahu saya begitu, dulu di Indonesia ya Bu ya. Ya, jadi berarti sekarang ketemu lagi. Nah, udah mulai teriak-teriak lagi. Nah, menarik lah. Lihat apa yang dia tulis dalam bukunya. Nah, nanti kita lihat tulisannya seperti apa. Sebelahnya, saya kira nggak banyak yang pasti kenal dengan Bung Surya Wijaya. Wah, ini kita asumsikan mewakili angkatan 90-an, 98 lah kira-kira. Dan memang betul bahwa beliau aktif waktu di 98 dan aktivitasnya banyak sebelum-sebelumnya. Minimal waktu pas tengah hari ini. Nah, keresahannya kayak apa kita dengar ya dari sore hari ini. Sebenarnya Bung Daryanto, saya kira dulu kita sering ketemu mungkin waktu di mana Cekek ya. Saya kira ketemu bersama teman-teman ini kebetulan kawan buruh yang selama ini masih belum berpartai, juga dengan partai sebelah. Nah, mereka masih konsisten di jejaring organisasinya Kasbi. Nah, nanti dari beliau kita akan perspektif tentang sektoral khusus untuk perburuan dan beberapa kebijakan yang kemarin buruh hari ini mungkin akan digambarkan di sana. Yang ujung ini saya harus baca namanya Mas Alwi Dasa. Beliau ini sekarang ini mungkin akan mewakili omongan generasi hari ini. Kita akan dapat perspektif Mas Alwida tentang kondisi hari ini. Bung Alwida nanti yang ngomong. Nah itu beliau sekarang Bung Alwida ini sekarang kuliah di UPI dan menjadi ketua Front Mahasiswa Nasional. Betul? Iya. Atau sudah enggak? Oh gitu. Oke, selama ini nanti di teman-teman di FMN. Saya kira nanti teman-teman juga akan mengenal perspektif Bung Alwida dari perspektif itu. Oke teman-teman, nggak berpanjang lebar nanti. Jadi pertama, teman-teman di depan akan menguraikan apa yang dia tulis. Kedua, saya akan minta penanggap dan sudah ada beberapa orang yang ada di sini. Nanti saya akan minta untuk tanggapannya tentang buku ini dan tentang reformasi. Silahkan, saya kira ruangnya bebas, begitu ya. Yang ketiga, nanti kita minta floor untuk memberikan respon terhadap buku maupun terhadap kondisi ini. Gitu. Questionnya kan kira-kira begitu ya. Apa pandangan teman-teman tentang reformasi hari ini? Nah, kira-kira begitu. Questionnya silahkan nanti diucapkan oleh teman-teman. Nggak perlu berpanjang, saya kira. Kita mulai dari di sebelah saya ya, Bung Saiful ya, mulai pertama ya. Jadi dari sana dulu. Lebih baik dari sini dulu. Nanti yang terakhir nanti akan ngomong kita yang terakhir masalahnya. Jadi silakan Bung Saiful, kita mulai dari Bung Saiful, Bung Surya, Bung Daryanto dan terakhir Bung Alwi. Gitu ya. Oke, silakan. Enggak, masih sudah diatur begini. Silakan, Bung. Baik, Bung Eko sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau mau berdiri silahkan, nggak apa-apa saja. Saya tidak bisa mengacungkan tangan seperti dulu lagi karena usia sudah 56 tahun. Jadi urat-uratnya sudah mulai kelihatan. Baik, tadi Bung Eko tadi sudah sampaikan bahwa saya berterima kasih sekali forum ini diselenggarakan karena terus terang pada hari ini pun 25 tahun saya sama Bung Paskah baru ketemu. Jadi sama-sama angkatan tahun 80-an, Bung Alamsa sudah dari kemarin sudah ketemu dan beberapa teman yang lain. Teman-teman semua, jadi sebelum puncak reformasi, kalau kita mau membagi tentang gerakan mahasiswa atau gerakan rakyat itu, kita bagi dalam beberapa fase. Yaitu ada angkatan 66, angkatan 78, angkatan 80, dan baru angkatan 98. Nah, kedua angkatan 66 dan 78, khususnya 66 tidak kita ikut, tetapi saya mau mulai di angkatan 80. Angkatan 80 itu lahir di dalam kevakuman. Kevakuman setelah pemberangusan gerakan mahasiswa tahun 78 di Bandung. Yang dipimpin waktu salah satunya adalah Mas Indro. Nah, jadi setelah itulah diberlakukan NKK-BKK dan hampir semua kampus dari mulai ujung barat sampai ujung timur itu kemudian tidak boleh lagi ada politisasi kampus, ruang gerak dibatasi, kemudian juga kampus atau universitas itu sudah didorong menjadi teknokrasi yang mengarah kepada apolitisasi. Nah, dalam ruang seperti itulah kemudian angkatan 80-an sudah beberapa tahun tidak ada satu gerakan, tetap kemudian mengkonsolidasi diri itu di dalam kelompok-kelompok kecil. Ini ada dampak positif dan negatifnya.
Dampak positifnya adalah ketika kemudian gelombang gerakan mahasiswa itu sudah dibungkam, maka tahun 80-an yang lahir lebih banyak melakukan satu kontemplasi atau evaluasi terhadap gerakan-gerakan sebelumnya. 66, 78, ya. Yang dianggapnya gerakan yang sebelumnya, yang para senior-senior yang lalu itu, dianggap terlalu elitis. Di mana dan terlalu yakin bahwa perubahan itu bisa dilakukan oleh gerakan mahasiswa. Jadi kelas mahasiswa dianggap sebagai satu motor penggerak yang cukup besar. Nah, kritik pada saat itu adalah karena antara gerakan 66 dan 78 itu tetap pada posisi di mana dia bergantung pada elit-elit politik yang berkonflik pada saat itu. Nah, disitulah refleksi evaluasi dilakukan, baik melalui kelompok-kelompok studi. Saya kira di Jogja ada, kemudian di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, ya, dan di beberapa tempat yang lain. Puncak dari refleksi itu pada waktu itu tahun 87 dibuatlah satu pertemuan besar. Bandung, mungkin Bung Pasca masih ingat pada saat itu. Bandung, Jakarta, Jogja, dan Surabaya kita bertemu yang kita sebut sebagai pertemuan kemah Parangtritis. Disitulah kemudian gerakan 80-an mendefinisikan, ini yang pertama sekali, kita ini siapa sebetulnya? Mahasiswa ini siapa? Kemudian mendefinisikan yang paling terpenting, mendefinisikan rezim saat itu tuh apa? Rezim apa? Semua orang boleh bicara soal represi, bicara soal kemudian teknokratisasi kampus dan lain sebagainya. Tapi saat itu kemudian bersama-sama mendefinisikan apa rezim yang berlaku saat itu, yang sedang berlangsung, yaitu rezim Soeharto, dan kemudian pada posisi apa gerakan mahasiswa itu bisa melakukan perubahan. Nah, kajian-kajian inilah yang kemudian cukup banyak dilakukan, dan kemudian terus terang kalau di tahun 80-an itu memang saat itu literatur itu walaupun direpresi, tidak boleh kita punya akses buku kayak sekarang ini, zaman reformasi. Dulu kita kalau punya bukunya Pramudia pasti kena tangkap 5 tahun, ya. Dan kemudian ada buku-buku yang lain, ya. Nah, pada saat itu kemudian inilah yang muncul berbagai macam literatur, referensi yang kemudian dikaji lebih jauh. Nah, pada posisi lantas mau kemana gerakan mahasiswa? Akhirnya tahun 80-an mendefinisikan bahwa gerakan mahasiswa tidak bisa berdiri sendiri untuk berhadapan dengan rezim Soeharto. Pada saat itu begitu kesimpulannya. Karena itu, yang kedua, koreksiannya, gerakan mahasiswa 80-an mengkoreksi bahwa aliansi strategisnya bukan pada kelompok elit, baik dari militer, ataupun dari birokrasi, ataupun dari kelompok politik. Jadi, gerakan mahasiswa tahun 80-an kemudian mendefinisikan diri, kalau ingin melakukan satu perubahan besar, maka harus merubah orientasi dan memilih siapa kawan aliansi strategisnya. Nah, saat itulah kemudian muncul putusannya bahwa mahasiswa harus menggandeng petani, buruh, komisi kota sebagai satu gerakan rakyat secara bersama. Lantas di mana gerakan mahasiswa 80-an pada saat itu? Yaitu dianggapnya sebagai satu aktor intelektual yang kemudian bekerja di sektor rakyat dan bergerak membangun kesadaran rakyat baik di sektor buruh maupun di sektor petani untuk melakukan gerakan perlawanan. Nah, inilah definisi tentang apa rezim yang berlaku pada saat itu, dan kemudian positioning gerakan mahasiswa sangat jelas. Waktu itu sama, perdebatannya adalah apakah rezim Soeharto itu perwakilan dari kapitalisme, apakah dia bagian dari komprador modal asing dan lain sebagainya. Tapi saat itu kita definisikan secara pas bahwa rezim Soeharto itu adalah memang menjadi kaki tangan dari yang tadi disebutkan. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana gerakan mahasiswa tahun 80-an itu adalah mulai berubah orientasi, membangun aliansi strategis dengan rakyat, dalam hal ini petani dan buruh. Saat itulah ada deploy, kemudian diputuskan ada deploy di mana. Kalau di Jawa Tengah, di Jogja, case yang pertama adalah Kedungombo. Nah, karena pada saat itu juga banyak kasus-kasus rakyat, baik petani ya ataupun buruh, itu sebagian besar dikooptasi oleh NGO, LSM. Sehingga pola advokasinya pun juga saat itu sangat litigasi di dalamnya. Nah, ketika gerakan mahasiswa masuk, kemudian dia dirubah perspektifnya, strategi dirubah tidak lagi dengan litigasi, tapi melakukan gerakan demonstrasi dan lain sebagainya.
Nah inilah kemudian di Jawa Barat, Badega. Saya ingat banget waktu itu sama Bung Pasca kita rally dari Bandung menuju Longmas kita, ya kan, untuk kemudian pengadilan teman-teman di Badega. Sama halnya juga di Jawa Timur. Jadi hampir semua merata itu kemudian dilakukan. Nah, pilihan strategi aliansi dari mahasiswa yang memiliki kawan strategis di elit menjadi ke rakyat inilah yang menjadi basis ideologi gerakan 80-an. Sehingga waktu itu gerakan 80-an salah satu agendanya memikirkan adalah kita tidak hanya menggantikan rezim pada saat itu, tapi harus ada perubahan yang sifatnya struktural. Karena kalau hanya ganti rezim ya waktu itu perdebatan begitu, dengan teman-teman. Ya kan ada yang mau langsung mau ganti rezim, Soeharto, ada yang mau kemudian berpikir oh kita belum saatnya dan sebagainya. Tapi saat itu adalah yang diletakkan dasarnya itu adalah bahwa gerakan rakyat harus muncul dalam seluruh gerakan mahasiswa. Nah, pada saat kemudian 80-an mendefinisikan ini dengan tes dengan kasus per kasus, pada akhirnya menjelang di tahun 90-an bertransformasi karena kita waktu itu mendefinisikan mengkaji bahwa kita bukan pemadam kebakaran, menangani kasus-kasus, 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus. Sudah saatnya kita kemudian merumuskan dari case-case yang ada seperti penggusuran di petani, kasus teman-teman di buruh pada saat itu, kita merumuskan ada satu gerakan politik kerakyatan. Maka muncullah yang dulu land reform menjadi isu yang sangat sensitif pada saat itu dan orang tidak berani berbicara. Itu kemudian dimunculkan kembali, lahirlah konsorsium pembaruan agraria walaupun diperhalus. Jadi pembaruan dari reforma agraria. Oke. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar fondasi bagi gerakan 80-an sehingga harapan-harapan fondasi-fondasi ini kalau tadi kita bicarakan ke depannya, maka ini yang memang masih belum rezim berganti, ya rezim berganti, tapi ini yang masih belum. Nah sehingga disinilah kemudian pentingnya saat sekarang kita mendefinisikan rezim apa yang sekarang ini ada. Nah itu juga yang dilakukan seperti dulu sehingga konsolidasi gerakan itu terjadi. Jadi jangan melihat bahwa rezim yang sekarang ini sesuatu yang fana, yang kita tidak pernah. Kegagalan, ini refleksi kami yang dari kalangan 80-an, kegagalan kita sejak 98 itulah kita tidak mampu lagi mendefinisikan rezim apa yang sedang berlaku. Sehingga kita tidak punya posisi untuk melakukan satu gerakan. Saya kira itu. Oke. Ya, diakhiri dengan teman-teman. Ya, diakhiri dengan pertanyaan definisikan rezim ini seperti apa hari ini. Nah, kita definisikan benar-benar. Ya, saya kira 80-an sudah mengelaborasi cukup ini ya saya kira, dan bahasa-bahasa juga kita kenal tuh dari rakyat ke masyarakat kemudian ke segala macam itu ada dalam divisi 98. Jadi sebenarnya ada akarnya kita bergerak itu dari teman-teman. Silakan selanjutnya Bapak Surya, ini generasi 98 mungkin sama dulu pernah pendiri badan apa? Badan Advokasi Rakyat. Wah, terserah Pak Eko lah. Silakan Bung Surya. Terima kasih. Selamat siang kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini para senior, para pendahulu yang juga merekrut saya. Di sini ada Odis. Saya masih ingat dulu waktu pertama di Unpad masuk pakai celana robek, pakai sandal jepit, disampaikan Odis. Udah ikut tahu Unpad aja katanya, daripada ikut organisasi yang lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang Odis masih bertanggung jawab sama saya, masih juga mengajak ke forum-forum diskusi seperti ini. Kalau dulu ada di Unpad ini ada salam kebebasan, itu sebuah salam yang dilahirkan dan dirumuskan oleh teman-teman Unpad sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Soeharto. Nah memang yang meletakkan dasar perjuangan bagi teman-teman 98 itu adalah teman-teman 80. Kalau di silsilah memang Pak Saiful, Bang Anto, Bang Pasca, Bang Alam ini kakak pembina dulu. Ada Cusmin juga, itu kakak pembina yang mengajarkan saya dan kawan-kawan generasi 98 bagaimana berdemonstrasi, bagaimana mengorganisasikan diri dan juga melakukan pengorganisasian di berbagai sektor. Sehingga saya masih kenal sama Mas Daryanto, kawan-kawan buruh. Ada juga kawan-kawan petani. Mulyana mana Mulyana?
Ini kawan muda perjuangan baru dari Demalur, dulu tanahnya digusur. Artinya ilmu pengetahuan teman-teman 98 ini didapat dari langsung dari generasi 80-an, baik bagaimana metode pengorganisasian. Nah, metode pengorganisasian ini yang saya tulis juga di buku, ini menjadi dasar bagaimana memperluas dan memperhebat perjuangan pada saat itu. Karena kami sadar, misalkan teman-teman di Unpad saya sebagai mahasiswa, itu belum tentu bisa berlawan terhadap rejim yang sangat kuat. Kalau rejim sekarang saya kira nggak ada apa-apanya kok ya. Ada apa-apanya? Dulu ada yang namanya difungsi ABRI. Nah kan sekarang lagi diusulin lagi, difungsi mau dihidupkan lagi. Dulu sudah jalan, sudah berlaku. Di mana semua elemen kekuasaan itu militer bisa masuk. Tidak hanya secara struktur, tapi dalam tingkah laku perbuatan rejim itu sangat represif. Tadi Mas Saiful bilang jangankan baca buku, mencari buku bacaan Pramudia Anantatur yang hanya sekedar novel, bukan buku berlawanan, itu sangat susah. Kita hanya bisa dapat bacaan dari stensilan, dari fotokopi ke fotokopi, dari rapat-rapat gelap yang kita lakukan. Artinya kondisi represi pada saat itu sangat keras. Nah, kondisi itu juga diperparah juga dengan kondisi rejim melakukan penindasan, sehingga teman-teman melakukan pengorganisasian sangat tertutup dan sangat sistematis. Pertama memang kita belajar sangat alami, karena ilmu dari angkatan 80-an ini juga tidak semua diturunkan. Bagaimana pengorganisasian, kita mulai belajar dari advokasi. Ada masalah PKL, ada masalah buruh, ada masalah petani, kita turun bagaimana ke lapangan, bagaimana membaca situasi sosial di sana, membentuk namanya core group. Begitu juga di mahasiswa. Dari Unpad kita ngajak teman-teman IAIN, kita ngajak teman-teman UNINUS, ngajak teman-teman kampus lain untuk bikin kelompok inti. Ingat, kelompok inti bukan koalisi inti Pak ya. Tenang. Nah, kelompok inti ini dari kader-kader, dari teman-teman mahasiswa dari kampus, berbagai kampus dan juga berbagai fakultas misalkan di Unpad. Di situ kita bikin core group ini yang mendiskusikan dan mengawal berbagai program, baik aksi maupun program-program penguatan organisasi. Karena tentunya setelah core group ini dibuat, ini untuk mengawal bagaimana aksi ke depan, bagaimana secara terbuka kita melakukan demonstrasi. Demonstrasi kita mengajak elemen yang lebih luas lagi, membangun misalkan komite-komite aksi. Dulu di Unpad ada yang namanya komite aksi mahasiswa Unpad. Ini tidak hanya KA Unpad tapi juga teman-teman dari elemen yang lain. Ini terbuka, kita ajak aliansi organ-organ mahasiswa yang lain. Sehingga dari core group ini itu membangun pengorganisasian yang lebih luas dan membangun kekuatan yang lebih banyak. Nah dari situ baru kita bicara soal elemen antar kota, elemen tingkat kota dulu. Elemen tingkat kota ini dulu forum mahasiswa Bandung kok ya. Eko sempat jadi koordinatornya sebelum dikudeta sama temennya juga. Nah artinya forum mahasiswa Bandung ini aliansi dari berbagai organ masing-masing kampus yang ada, kecuali ITB ya kalau nggak salah. ITB nggak ikut karena ITB merasa aliansi diri sendiri aja udah cukup dengan daripada aliansi kampus yang lain. Nah kampus-kampus ini beraliansi membangun kekuatan bersama. Dari NHI yang notabene itu pada saat itu mahasiswanya hedon yang apolitis ikut bergabung di posko Unpad. Nah pengorganisasian ini tentunya meluas sampai ke tingkat nasional. Kita juga beraliansi dengan teman-teman Forkot dan lain-lain. Kekuatan gabungan dari teman-teman mahasiswa ini tentunya yang tadi dibilang Juandi tidak berdiri sendiri saja kita menjatuhkan rejim Soeharto ini, tapi ada historis, ada juga kekuatan yang dibangun secara rasional oleh kawan-kawan mahasiswa. Nah, kekuatan inilah yang tentunya juga bersama-sama kita tidak mengabaikan kawan-kawan buruh, kawan-kawan petani, yang kita juga lakukan pengorganisasian. Dulu saya ketemu Mas Daryanto masih umur berapa Mas? Umur 20 tahun ya? Udah lebih. Jadi dulu ketemu Mas Daryanto ya sebelum reformasi 97 ya, 97. Bagaimana saya belajar teatrikal bareng, belajar teatrikal karena teman-teman buruh ingin belajar teater, saya belajar teater, belajar bareng-bareng bagaimana membentuk komite inti,
core group di kawan-kawan buruh KHT, itu kita bangun PPB, Satuan Perjuangan Buruh. Ini lambang, logo, dan namanya sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah udah 25 tahun nggak berubah. Nah, artinya sampai sekarang konsistensi perjuangan ini masih ada. Nah, saya kira memang setelah jatuhnya Rezim Soeharto, ini yang harus kita bicarakan bareng-bareng. Karena beda angkatan 66 dan angkatan 98, angkatan 66 menjatuhkan rezim Orde Lama, itu mereka masuk ke kekuasaan. Tapi nilai-nilai perjuangan 66 yang notabene sama, tidak jauh berbeda dengan angkatan 98, cuma berbeda pada saat soal bagaimana kita anti WPC ABRI dan isu KKN. Ini kita tidak masuk ke rezim kekuasaan. Teman-teman 98 kembali lagi seperti biasa, ada yang menjalani kehidupan di NGO, ada yang berpolitik seperti Tony di Nasdem, ada juga teman-teman yang masih berjuang di mengambil jalan Sulika Juandi. Artinya bahwa konsolidasi pengawalan reformasi, kalau dibilang teman-teman sekarang ini bahwa reformasi di korupsi, reformasi ini sudah melenceng, saya harus akui memang kondisinya begitu. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawal. Karena tidak ada penjagaan terhadap nilai-nilai ini. Kalau tuh harus mengambil kekuasaan, Bung Tony baru di tingkat kabupaten, belum jadi menteri. Artinya kalau tuh harus mengambil kekuasaan, itu harus ditugaskan bersama oleh kawan-kawan dalam konteks menjaga nilai. Nah, kesinambungan dan konsistensi perjuangan ini yang sampai sekarang saya kira baik di 80 maupun 98 kita belum duduk bareng lagi, belum duduk satu meja lagi untuk membicarakan soal kondisi ke depan, kondisi bangsa ini mau diapain. Karena itu yang menjadi hilang. Ketika kita sudah menjatuhkan rezim Soeharto, nilai-nilai reformasi ini ada dalam naskah-naskah, tapi dalam konteks pelaksanaan ketatanegaraan sama sekali sudah tidak ada. KPK baru saja diputuskan oleh MK, masa jabatannya berpanjang, ditambah 1 tahun. Artinya kalau dilihat dari kondisi sekarang, Mas Saiful bilang tadi, kita harus mendefinisikan ulang rezim ini seperti apa dan kita mau apa. Dan saya kira sebagai angkatan 98, saya ingin mengajak generasi baru. Generasi baru ini generasi yang punya hari depan. Karena tanpa teman-teman yang muda ini, saya kira bangsa ini akan tetap saja, malah reformasi ini semakin jauh melenceng, dan ini akan semakin menindas rakyat. Itu Mas Eko, siap. Jadi teman-teman untuk masuk ya, saya nggak menghentikan, biar keluar statement terakhir itu. Jadi definisi yang diminta oleh saya itu dari siapa saja. Nah, rezim yang menindas, tidak disebutkan.